Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi Anak Tidak Sekolah Meningkat di Kota Makassar. Saya ke Pak Wahab. Pak Wahab, saya luruskan bahwa sebenarnya data yang dihimpun oleh Bapeda yang bekerja sama dengan beberapa pihak ini dengan menunjuk 4 kelurahan sebagai pilot project, dan kemudian ini yang menjadi dasar sehingga muncullah data 14.000 itu. Dan kemudian Dinas Pendidikan Kota Makassar menerjunkan juga Laskar Pelangi dan mendapatkan data yang berbeda sekitar seribuan anak. Tapi saya menarik pendapat apa yang dikatakan Pak Wahab tadi, bahwa bukan soal angka-angkanya, tapi ada seribuan itu juga sudah menjadi ironi begitu Pak ya. Kira-kira Pak, apa penyebab dari anak tidak sekolah ini dari pandangan legislator dulu? Kan banyak penyebabnya, di antara tadi soal kemiskinan, soal kemudian kita tidak mampu meyakinkan orang tua anak itu kemudian untuk bahwa kalau anak itu sekolah kemudian lebih besar harapan ketimbang yang hari ini kerjakan seperti itu. Kalau saya sih kan menurut saya aneh juga ya kalau kemudian sebuah lembaga dalam sebuah pemerintahan kemudian beda perspektifnya, beda cara mengukur statistiknya gitu. Kemudian hasilnya juga beda kan itu. Itu saya akan sampaikan nanti di rapat badan anggaran bahwa kenapa ada perbedaan yang angkanya begitu signifikan sekali. Kalau saya akan mewanti-wanti pemerintah Kota Makassar bahwa seberapa kecil jumlahnya anak yang sekolah berarti disitulah wujud awal kegagalan kita menjadi pemerintahan yang baik. Karena kalau ada orang yang tidak sekolah atau ada orang yang tidak makan, maka tanggung jawab pertama itu adalah pemerintah. Kita semua ini, saya DPR adalah bagian dari pemerintah Kota Makassar, kemudian akan ditutup pertanggungjawaban. Dan kami akan pasti pertanyakan itu. Kalau benar angkanya 1.000 misalkan kurang lebih 2.000, ya sekarang apa upayamu terhadap angka 2.000 itu? Apa kau melototin angka itu saja tanpa sibuk mengurusi hal-hal yang remeh-temeh dalam soal dunia pendidikan, kemudian tidak menyelesaikan hal-hal yang substansi? Ya, kita akan doronglah kemudian pemerintahan ini khusus Dinas Pendidikan untuk segera menuntaskan persoalannya. Apa problem utamanya? Kalau ada orang yang tidak sekolah karena dia miskin atau dia tidak punya kemampuan biaya, kan ada bantuan negara, ada kewajiban negara dalamnya, ada bos dan lain sebagainya, gitu. Entah juga kalau kemudian ada problem dalam menata kelola dunia pendidikan, ya sampaikan ke kita dong, apa masalahnya kan? Dengan angka 1 triliun lebih itu luar biasa loh Dinas Pendidikan itu mengelola uang sebanyak itu. Persoalannya kemudian tanggung jawab kita. Mampu tidak anggaran itu kemudian tersalurkan dengan baik dan kemudian dimanfaatkan oleh rakyat seperti itu, ketimbang kemudian angka yang banyak itu kemudian tidak tersalurkan dengan baik. Menurut saya ironi, dan saya akan nyatakan sangat keras dalam rapat-rapat badan anggaran kepada Dinas Pendidikan untuk kemudian menuntaskan angka kurang lebih 2.000 itu. Saya tidak mau terjebak pada angka perbedaan angka yang disajikan oleh Bapeda maupun oleh mereka, tapi saya melihat ada orang yang tidak sekolah. Dan kalau ada orang yang tidak sekolah, itu adalah tanggung jawab kita. Dan orang yang pertama yang akan ditanya nanti, kalau ada orang yang tidak sekolah, itulah pejabat negara. Kami semua ini termasuk di dalamnya. Anggota DPR, ente ini terima gaji atas nama rakyat, tapi ada orang yang tidak sekolah. Gitu. Oleh karena itu menurut saya, terima kasih karena telah disampaikan hal itu dan akan menjadi fokus konsentrasi kita di pembahasan DPR. Kalau saya akan minta sebagai ketua fraksi Partai Golkar akan memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar khususnya di pendidikan untuk segera melakukan tindak lanjut terhadap data itu. Kalau ada, jemput mereka, bawa ke sekolah, daftarkan mereka. Kalau negara tidak mampu menyelesaikan, maka kewajiban kita sebagai pejabat negara untuk melakukan layanan terhadap mereka. Oke, luar biasa. Saya ke Dr. Ramli. Apa dampak kira-kira jika banyaknya ataupun angka-angka ini semakin tinggi anak tidak sekolah di Kota Makassar, Pak? Iya, pendidikan itu kan basic needs ya, kebutuhan dasar pada manusia modern. Ya, kalau dulu-dulu orang tidak pendidikan juga tidak apa-apa. Tapi itu sudah lewat masa seperti itu. Sekarang itu kalau orang bicara tentang masa depan apapun, masa depan anak, masa depan bangsa dan sebagainya, maka indikator sangat penting itu adalah pendidikan. Pendidikan yang harus dilihat gitu ya. Makanya jangan heran semua negara di dunia itu berlomba-lomba bagaimana supaya pendidikannya itu berkualitas. Sebanyak mungkin warganya itu tinggi pendidikannya, kan begitu. Jadi memang betul kita harus prihatin kalau kita
sudah sedemikian lapa kita membangun, tapi untuk jenjang pendidikan paling dasar. Jadi ini kebutuhan dasar pada jenjang paling dasar. Betul-betul ini adalah masalah sangat serius ya. Itu masih kita menghadapi banyak problem gitu. Nah, ini sungguh hal yang harus kita perhatikan. Tapi saya kira begini, ada hal yang harus kita telusuri saya kira dengan angka ini. Kenapa bisa terjadi? Bagaimanapun apakah 1.000 atau 14.000, saya kira harus kita bisa pertanggungjawabkan. Kenapa muncul anak, kenapa ada data anak tidak sekolah? Saya kira itu harus ditelusuri ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kan kita semua ini sudah diamanahi untuk menyekolahkan anak-anak itu, tapi kenyataannya masih ada orang tidak sekolah. Nah, saya kira itu harus ditelusuri. Kenapa bisa terjadi mereka tidak sekolah seperti itu ya? Di lingkungan mana mereka, misalnya begini, di lingkungan mana mereka itu berada? Di situ sarana pendidikan dasar seperti apa yang tersedia? Kenapa mereka anak-anak itu tidak sampai masuk ke situ? Ya, bagaimana keterlibatan semua stakeholders di situ yang mestinya terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar itu bertindak selama ini? Sekolah, mungkin juga aparat paling pada tingkat komunitas, RT RW, lurah dan sebagainya, dinas pendidikan, apa yang mereka lakukan selama ini ya, terkait dengan hadirnya masih adanya anak-anak yang tidak sekolah seperti itu. Apakah sekadar di data saja? Atau sudah ada upaya untuk katakanlah misalnya mengkoordinasikan, misalnya kalau RT atau lurah tahu ada angka anak-anak yang tidak sekolah pada lingkungan mereka, apa mereka sudah mengambil tindakan untuk mengkomunikasikan dengan sekolah yang ada? Ya, sudah, kalau ada masalah di situ sudah ada enggak upaya untuk mengkoordinasikan dengan dinas-dinas terkait, misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus jelas, harus clear. Kenapa ada anak tidak sekolah pada suatu lingkungan tertentu, gitu. Saya kira itu mesti dilacak. Dampak sosialnya sendiri, Pak. Anak-anak ini kan sebagai generasi bangsa, begitu Pak ya, dan akan sangat berpengaruh jika anak-anak ini tidak bersekolah. Kemudian, apakah juga berpengaruh nantinya anak-anak ini kan pada usia-usia seperti ini mencari aktualisasi diri, kemudian mencari ruang-ruang ekspresi. Apakah berpengaruh juga dengan banyaknya kenakalan remaja mungkin, Pak? Ya, tentu saja bisa berpengaruh ke situ ya, karena bagaimanapun juga lembaga pendidikan itulah yang diharapkan mampu untuk mendidik mereka, mengarahkan emosi dan membangun emosi dan mengarahkan intelektualitas mereka sehingga bisa berkembang secara wajar ya di dalam masyarakat. Itu kan tugas pendidikan di situ. Nah, kalau aktivitas anak-anak sehari-hari itu tidak agak berjarak dengan dunia pendidikan seperti itu, berarti kan ada sebenarnya aspek sosialisasi di dalam kehidupannya itu yang tidak tuntas gitu ya. Selama ini kan secara tradisional itu kan sebenarnya hampir semua fungsi sosialisasi itu berada dalam keluarga. Di keluarga lah orang misalnya diajarkan agama, di keluarga lah diajarkan bagaimana kehidupan ekonomi, termasuk pendidikan, itu secara tradisional. Tapi di masyarakat modern, keluarga itu tidak bisa mengambil semua fungsi itu lagi. Itulah sebabnya mengapa muncul institusi-institusi lain di masyarakat yang mengambil alih fungsi itu supaya bisa bekerja efektif. Khusus tentang fungsi pendidikan keluarga, itulah kenapa ada sekolah. Itu ya, secara sosiologis penjelasannya kayak gitu. Nah, kalau anak-anak ini tidak masuk ke sekolah, besar kemungkinan bahwa dia akan mengalami ketidaktuntasan dalam proses sosialisasinya. Orang yang tidak tuntas proses sosialisasinya bisa banyak masalahnya di dalam masyarakat itu. Ya, bukan hanya masalah berkaitan dengan bagaimana mereka memandirikan dirinya ya secara ekonomi dan sebagainya ketika mereka sudah dewasa, tetapi juga bisa berkaitan dengan masalah-masalah lain di dalam masyarakat. Misalnya bagaimana mereka membangun hubungan sosial yang wajar, yang baik ya di dalam masyarakat, kan itu biasanya diperoleh di sekolah gitu. Kecuali kalau semua itu masih bisa dilakukan orang tua. Tapi ada ke orang tua sekarang bisa melakukan semua itu. Maaf saja baru pulang dari Jakarta ini. Artinya seharian beberapa hari ini fungsi itu di dalam keluarga beliau itu dilakukan oleh sekolah, oleh lembaga pendidikan, oleh lembaga-lembaga lain dalam masyarakat, kan begitu masa modern itu ya. Nah, seperti itu contohnya kenapa kita sangat prihatin kalau ada anak belum terkoneksi dengan bagus dengan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.